Oke, kembali lagi bersama saya Ucu Cinoat dalam acara 5 Visual. Nah, sekarang kita nuansa baru ya, karena studio kita yang di atas kita akan alihkan di sini ya, dengan banyak sekali peralatan tradisional musik ya yang ada di sini. Oke, untuk kali ini kita kedatangan seorang tamu. Nah, beliau adalah Pak Marlin. Beliau adalah ketua dari Porseni. Nah, jadi kegiatan di Sekolah Merdeka itu akan ada kegiatan yang namanya Porseni, Pekan Olahraga dan Seni SMK Merdeka Bandung. Selamat siang Pak Marlin. Siang Pak Ahmad. Oke, Pak Marlin, kita sedikit berbicara tentang Porseni mungkin ya. Oke, Pak Marlin, untuk Porseni sendiri di tahun sekarang, apakah nanti ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun kemarin sih, tahun sebelum-sebelumnya emang ramai juga ya. Cuman sekarang mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi sekarang ada penambahan Adiwiyata sama OT ya. Oke, berarti nanti kita akan bahas tentang mata lomba apa yang akan dilombakan, kemudian peraturannya, kemudian apa saja nih nanti yang akan dikerenkan di Porseni 2022 ini. Oke, kembali lagi ke Pak Marlin. Pak Marlin, untuk mata lomba di tahun sekarang itu apa saja Pak Marlin? Yang pertama itu adalah futsal, Oke, Mobile Legend, seni, mural, Adiwiyata dan OT. Adiwiyata dan OT itu olahraga tradisional. Oke, olahraga tradisional. Lah, kenapa ada perbedaan tuh? Ada OT-nya? Kita karena ada hubungan dengan kurikulum juga ya, P5 kebetulan. Jadi ini olahraga yang penuh dengan tanggung jawab, berkelompok, lebih bagus juga sih. Cuman yang saya bikin ini adalah lebih ke teamwork ya. Lebih ke teamworknya. Oke, berarti ada perbedaan antara tahun kemarin dengan tahun sekarang dengan adanya OT atau olahraga tradisional. Karena SMK Merdeka akan selalu terus bersinergi ya, dan sekarang itu kalau tidak salah masuknya di P5 mungkin. P5 ya. Oke, kita bahas tentang mata lomba pertama, yaitu tentang mata lomba futsal. Nah, untuk futsal ini mungkin kita tradisi dari dulu ya, tetap ya. Futsal itu selalu primadona ya, primadona. Dan kelebihannya itu adalah memakai bola plastik ya. Cuma ada apa? Ada diolah lagi bolanya, mungkin ada perubahan bola. Dulu kan cuma plastik doang, tapi ada apanya mungkin di bolanya. Nanti lebih berat lagi. Bola plastik dilapis bisa pakai lakban. Atau bisa lebih berat ya. Emang kebetulan itu juga saya melihat nyoba-nyoba emang bagus katanya. Bagus. Jadi emang futsal di Merdeka itu emang beda dari yang lainnya. Beda dari yang lain ya. Karena kan mungkin untuk bolanya itu sendiri kalau dengan menggunakan bola futsal biasa itu tingkat akuratnya kata anak-anak itu lebih pas. Tapi itu kalau pakai bola itu kan di saat final. Oke. Kita kasih untuk final kita akan pakai bola futsal sebenarnya ya. Untuk permainan. Karena kan kelihatan skill mereka, kalau skillnya bagus pakai bola plastik, apapun tuh bolanya skill terjalan. Oke. Apapun bolanya skill ya. Skill tetap jalan. Aduh, maaf. Yang main skill bukan main gablet. Oke, untuk berapa orang? Itu 5 pemain, 2 cadangan. Berarti ada 5 pemain dan 2 cadangan. 2 cadangan. Diharuskan memakai baju futsal ya dan sepatu lengkap. Meskipun bolanya plastik, tetap kita tradisi. Dan alhamdulillah emang tiap tahun itu ramai terus. Tiap jurusan itu yang untuk futsal itu. Iya. Cuman kemarin 3 tahun berturut-turut itu yang juara TKJ 1 ya. TKJ 1 ya. 11, 12 apa? Satu kelas dari kelas 11 ya. Berarti dari kelas 11, dari kelas 10. Ya, kelas 10 paling nyampe semifinal. Semifinal. Mau ke finalnya mungkin kalahnya sama kelas 11. Oke, berarti jangan kalah tuh kelas-kelas yang lainnya ya di futsal. Buktikan skillnya ya. Buktikan skillnya. Oke, ke mata lomba berikutnya. Tadi ada futsal, kemudian nah ini yang lebih menarik nih. Ada satu lagi tadi, Mobile Legend. Mobile Legend itu yang tahun kemarin baru pernah ya. Ini tahun kedua ya, tahun keduanya. Antusiasnya luar biasa itu, saya jujur. Emang karena mungkin kita emang di dunia globalisasi ya, yang paling tinggi sekarang emang mereka gamesnya mah itulah
Mobile Legends. Iya, lagi ramenya itu. Mungkin di antara semua permainan kita memilih Mobile Legends daripada yang lain. Yang lain ya. Karena itu Itulah ya. sama kerja sama tim juga. Ya, 5 itu orang. kan salah satu ciri khasnya SMK Merdeka Ya. ya. Selalu kita beradaptasi dengan permainan-permainan atau dengan budaya yang sekarang lagi diinginin sama Ya. anak-anak ya. Sekalian kita luruskan mungkin ya. Kita bisa ada ulasan ya, Mobile Legends tahun kemarin bisa dimasukin ya. Boleh, ya. boleh. Plus keluar lagi rame-ramenya kayak gimana Ya. tuh. Dia lihat aja kan. Dan kalau tidak salah Mobile Legends sendiri itu tahapannya sudah go internasional ya. Iya, internasional. Jadi ada kelanjutannya kebetulan. OT juga sekarang udah ada kelanjutannya. OT udah masuk Asia sekarang. Oke. Kemarin juga OT olahraga tradisional, ternyata Indonesia sebagai tuan rumah. Oke, itu berarti kita selain dari permainan yang katakanlah tidak tradisional ya sebenarnya ya, lebih mendunia mungkin ya. Dan anak-anak zaman sekarang harus tahu. Iya, dan kita juga mengangkat tadi sudah diulas sedikit tentang OT, olahraga tradisional. Nah, yang akan diangkat itu olahraga tradisionalnya apa? Kita merangkum dari semua olahraga tradisional ini yang kita pilih dari semua kesepakatan guru, Ya. panitia juga, Ya. yang dipakai adalah bakia. Bakia. Oh, berarti ini untuk menguji Tim juga. kekompakan ya. Ya. Menguji kekompakan juga tim mungkin Ya, di sini tim. ya. Oke. Tadi OT sudah terbahas ya dengan perlombaannya itu perlombaan bakia, dan ada juga tadi yang modernnya ya, ada tradisional dan ada yang modern. Untuk modernnya tadi ada Mobile Legends. Jadi siap-siap untuk tim handphone dendek aja di sana. Benar nggak Pak? Betul. Oke. Dan ini yang paling menarik di SMK Merdeka itu, kita itu selalu mengedepankan apa yang menjadi inspirasi untuk anak-anak gitu. Nah, jadi kita rangkum mungkin ya, karena image game itu sendiri kan jelek di masyarakat. Ya. Nah, di SMK Merdeka kita akan kumpulkan dalam satu wadah dan kita akan luruskan ke hal Ada yang orang positif. sudah bilang ninti orang, ke orang, pikir orang. Nah, benar, ti orang, ke orang, Pikir pikir orang. Kamu nanya Batia? Ya kudu aya. Bagi-bagi. Bagi. Oke, selanjutnya tadi OT sudah, Mobile Legends sudah, futsal sudah, kemudian apa ada lagi? Musik ya. Musik. Musik ya. Oke. Kalau musik itu dari tahun ke tahun. Ada terus ya. Cuman tahun kemarin itu kita ada tari ya sih. Dulu tahun kemarin itu jadi bikin Got Talent ya. Got Talent, Jadi ya. stand up comedy, nari pun satuin semua sekarang lebih ke musik. Oke, sekarang lebih ke musik, Lebih tapi ke musik, ya. tidak menutup kemungkinan mungkin untuk seni-seni vokal bisa masuk. Bisa, alat juga bisa. Oke. Makanya cuma itu kriteria dari kebetulan Pak Arif ya, yang ininya katanya emang musik itu lebih dominannya ke vokal dan Ke alat musik vokal juga. dan alat musik. Iya. Tapi judulnya itu mungkin di mata lombanya itu musik mungkin Iya. ya, musik. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi untuk vokal itu bisa diiringi. Oh iya, yang saya mau tanyakan itu ketika misalkan ada salah satu kelas nih, nah, dia akan menampilkan vokalnya, tapi Boleh. diiringi dengan musik Musiknya. karaoke misalkan kayak Miss Wanda. Boleh. Itu boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, berarti jangan sampai tidak mengikuti ya. Kita di sini Tidak cuma mengikuti. menyiapkan juga sih nyiapin kahun, Ya. plastik. Cuman mereka kalau punya alat bawa aja gitu semua. Oke, berarti selain ada alat yang ada di SMK Merdeka, Nah. peserta juga boleh memainkan alat dari luar gitu ya. Iya, Misalkan ada yang senang dengan karinding, boleh ya berarti ya. Oke. Bagus lagi. Oke, tadi musik sudah, kemudian setelah Mobile Legends, musik, futsal, tadi ada hotel, olahraga Ya. tradisional, kemudian ada apa lagi? Hotel mural. Mural. Ya, Mural painting. itu painting yang kayak ditempel di jembatan-jembatan. Nah, itu bukan? cuman kita dialihkan ke yang pantasnya gitu. Oke. Nah, sebelum untuk tahapan itu kan kita Buat banyak sketsa. banyak nih tiap kelas itu kan ada 35 kelas. Ya. Nah, Kita untuk mengumpulkan itu gimana nanti untuk pertandingannya, apakah semuanya langsung nempel di tembok atau seperti apa? sketsa. Tidak, kita mengumpulkan sketsa. Setelah itu kita saring di beberapa mana yang terbaik berhubungan dengan sesuai tema yang kita kasih sama mereka, apakah menyambung tidak gitu. Kalau menyambung ya oke langsung. Kalau misalnya bagus ya udah terbaik, terpilih semua, udah terbaik 3 ya udah kita langsung aja. Oke, berarti tahapan Ini sebelumnya yang ya, pertama sebelumnya. untuk mural atau lukis, berarti itu kita kumpulkan dari 35 itu berupa sketsanya. Sketsanya, Jadi ya. di pertandingan sketsanya, Iya. setelah nanti dipilih oleh juri,
yang terpilih yang akan dipampangkan di dinding ya, SMK Merdeka di pojok literasi. Di pojok literasi. Oh iya, untuk info nih teman-teman, di SMK Merdeka ada satu lagi ruangan, bukan ruangan ya, jadi tempat terbuka itu untuk literasi. Jadi kita nanti ada taman literasi, tempatnya itu dekat dengan lab SO ya, sistem operasi, atau yang biasa kalian biasanya sebut dengan lab jaringan ya, lab jaringan atau ruang TKJ. Nah, nanti di sana letaknya gitu. Oke, lanjut. Untuk tadi sudah kita bahas, untuk Adiwiyata sudah bahas, yang lainnya ada Adiwiyata. Adiwiyata. Nah, ini menarik. Nah, itu sesuai ya, sesuai dengan kebetulan Merdeka itu kan dulu sempat di awal Adiwiyata biasa, nasional, alhamdulillah sekarang Adiwiyata mandiri. Jadi kita sesuaikan dengan temanya. Jadi ini juga ada Adiwiyatanya. Jadi bukan lomba pembersihan kelas juga, mereka bisa mendaur ulang sampah kayak gimana menjadi alat apa. Jadi mereka punya kreatif sendiri tiap kelasnya, mau bikin apa pun bebas, tapi per jurusan. Oke. Ya, berarti untuk Adiwiyata sendiri yang di pertandingan itu yang pertama tadi kelas bersih, kebersihan kelasnya, kelas juga, latihan kelasnya. Selain dari itu tadi ada produknya. Produk yang ini ya kalau misalnya TKJ bisa dari mana? Dari misalnya dari keyboard yang kepake ada kan mungkin sekolah terus untuk mesin juga mungkin apa dari besi-besinya bisa bikin dia juga kan dari gear bebas lah itu, yang penting mereka ada kreatif juga. Oke, berarti untuk limbah menjadi manfaat. Oke, berarti itu sangat bersinergi sekali ya dengan program sekolah yaitu Adiwiyata ya. Nah, tadi saya rangkum saja mungkin sedikit ya untuk lomba Adiwiyata. Yang pertama yang dijadikan sebagai penilaiannya itu adalah kebersihan kelas, kerapihan kelas, dan kreativitas. Ya. Nah, untuk kreativitasnya itu dibuktikan dengan membuat produk. Itu boleh sesuai dengan yang berguna untuk di kelas saja. Seperti apa? Yang berguna untuk di kelas mereka juga sih. Ya, maksudnya bahannya. Bahan-bahannya daur ulang dari mereka juga kebetulan. Yang berhubungan spesifik dengan jurusan atau bebas? Jurusan. Oke, meskipun nanti produknya bebas mau bikin apa. Ya, tapi untuk bahan-bahannya itu lebih diutamakan yang menyangkut dengan jurusan. Mungkin gitu ya, Pak ya. Nah, contohnya mungkin untuk TKJ boleh membuat gagang, bukan gagang pantal ya. Jadi buat gagang pintu. Ya, bekas aja gagang pantal. Bekas PC juga bisa ya. Terus keyboard juga mungkin dibikin nama, hiasan ininya apa itu bebas. Itu kreatif mereka sendiri sih. Tapi kita juga menilai karena sesuai dengan Adiwiyata. Jadi dia bisa mengolah bahan limbah menjadi bahan yang berguna. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kita perlombaannya itu berarti kalau kita rangkum ada 6. Nah, yang pertama tadi dari Mobile Legends, kemudian futsal, kemudian OT atau olahraga tradisional, mural, dan Adiwiyata. Berarti ada 6. Oke, untuk jadwalnya itu sendiri gimana? Kita mulainya setelah pekan remedial ya. Setelah pekan remedial di tanggal 15, 16, 19, 20, 21. Cuma 5 hari. Oh, berarti dari hari Kamis, Jumat, lanjut lagi Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Berarti untuk hari Sabtunya kita tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Oke. Ya berarti untuk jadwal sendiri tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ketuanya, ya ini Pak Marlin. Nah, terus untuk technical meeting mungkin apakah ada technical meeting dulu? Ada sebelumnya, setelah ujian ya. Karena memang anak-anak pada ujian ya. Mungkin technical meeting setelah ujian kita tanya setiap panitianya kapan akan diadakan technical meeting. Kebetulan mereka sudah disiapkan untuk aturan-aturan permainan pertandingan. Dan ini saya juga nih dengar dari anak-anak nih yang lain, katanya untuk porseni sendiri ini untuk pra-porseninya sudah berjalan katanya ya. Dan itu diakomodir langsung oleh OSIS-nya. OSIS ya. Berarti OSIS sudah membuat kelompok-kelompok mungkin ya? Betul, udah bikin kelompok-kelompok sesuai dengan PIC-nya. Jadi emang mereka ditugaskan untuk sesuai dengan job desk-nya.
Kebetulan juga kita ada penambahan juga PMR. Kebetulan kan kita juga UKS-nya juga udah terbaik ya. Terbaik ya. Mereka alhamdulillah. Oke. Ya sama kayak UGD lah. Alhamdulillah kita di ada kebetulan ada tim PMR-nya juga yang ngerti segalanya. Mudah-mudahan Merdeka juga makin maju makin sukses karena dengan keadiwiyatannya bagus ya. Sekarang tambah lagi UKS-nya, tambah lagi tetap P5 lagi. Oke, berarti jangan sampai takut ya kalau misalkan mengikuti mata lomba itu cedera karena sudah ada PMR yang sudah siap siaga. Itu kebetulan saya kasih juga UKS. Kebetulan Pak Ketua ini yang pegang PMR-nya juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang butuh apa-apa tentang medis, ya boleh langsung ke Pak Marlin. Oke Pak Marlin. Ini mungkin sedikit nih himbauan mungkin untuk anak-anak. Apakah si anak-anak tersebut dihimbau, diwajibkan untuk mengikuti semua mata lomba atau seperti apa? Diwajibkan, semuanya harus ikut. Minimal perwakilan aja tiap kelas itu ada. Jadi emang kita karena berhubung waktu ya, kita nggak perlu ini karena cuma 5 hari, jadi kita diwajibkan per kelas tuh mengirimkan setiap 6 cabang lomba itu. 6 cabang lomba ya. Jadi tadi sudah dikatakan memang pokoknya kita meriahkan lah. Siap. Iya. Berarti untuk tahun sekarang yang adik-adik sudah mengikuti ujian segala macam, silakan euforia dengan memeriahkan porseni. Siapkan change-nya ya, kelasnya. Sip. Tadi kemarin saya udah ada banyak lihat ada anak-anak yang latihan change, yang buat terus membuat yel-yel. Nah itu buktikan nanti meriahkan acara porseni kita. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak arahan itu dari Bapak selaku Ketua Porseni untuk anak-anak supaya anak-anak bersemangat dan semua mengikuti kegiatan porseni ini? Intinya jaga sportivitas ya, satu itu, keduanya keep kompak, tetapi tidak ada rasis ya. Tetap itu pokoknya mah Merdeka salam olahraga. Salam olahraga. Slogan Bandung. Salam olahraga preman pensiun ya. Salam olahraga itu bisa semua aja. Okay. Yang penting kita jalani, kita sukseskan. Oke. Yang terakhir banget nih, banyak sekali anak-anak yang ngomong ke kita juga, Pak, boleh nggak sih nanti pas untuk support pertandingannya di futsal ada anak-anak boleh tata kolam? Boleh. Itu boleh. Asal jangan lupa dari di Merdeka ya. Ya, bawa sendiri boleh. Sendiri nggak apa-apa. Pokoknya nama intinya kreatif aja, kreatif dan meriahkan ya. Yang tidak gaduh banget lah. Yap, benar. Tetap jaga prokes ya. Oke. Oh iya ya, jangan lupa prokesnya karena sekarang katanya sudah mulai merombak lagi ya. Iya. Tapi insya Allah untuk SMK Merdeka kita akan selalu jaga ya, Karena kita kemarin udah screening ya. Iya, benar. SMK Merdeka itu sudah vaksin ke-2 yang di sini ya, sama screening ya. Screening juga kemarin sudah dilakukan. Alhamdulillah sukses, tidak ada masalah ya, semua negatif semua ya. Aman. Oke. Nah, dan mungkin ada himbauan juga Pak untuk anak-anak nih. Jadi karena kita bukan barengan sebenarnya, acara porseni ini setelah nanti acara PAS ya, ujian, kemudian ada pekan remedial. Nah, usahakan anak-anak atau adik-adik yang akan mengikuti kegiatan porseni itu bebas dari yang namanya remedial. Jadi gak pusing mikirannya. Jadi untuk pas lagi pertandingan nggak mikir lagi, aduh matematik ya belum diremedial. Seperti itu mungkin ya. Betul. Oke, jadi kalian bisa bablas langsung nanti tunjukkan kreatif kalian di porseni. Oke Pak Marlin, tidak terasa waktu kita sudah habis nih. Ya, sambung lagi aja. Pokoknya kita meriahkan untuk porseni ini. Betul. Ya, untuk adik-adik kita tunggu di porseni yang akan kita adakan di SMK Merdeka. Oke, untuk hari ini saya Ucu Cinoat tutup sekian, kita bertemu di dalam podcast berikutnya. Salam olahraga.